hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dia. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, kau kerinduanku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara-saudara Dan ada pada saudara juga. Saudaraku, perhatikanlah peringatan ini. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 6 ayat 18. Mari kita renungkan, apakah kita telah sungguh-sungguh melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan?
Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tuhan bersabda, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Yesaya 44 ayat 22. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat jadi yang baru. Ku harap sabdanya, dan Tuhan beri satu tetap Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada Mazmur 84. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah.
Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 84 merupakan sebuah mazmur ratapan. Menurut keterangan di bagian awal, mazmur ini dibuat oleh Bani Korah. Siapakah Bani Korah itu? Bani Korah adalah keturunan Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi. Sebagai orang-orang yang berasal dari suku Lewi, Bani Korah mendapat tugas untuk melayani di kemah suci. Tugas Bani Korah adalah menjaga pintu masuk, mengolah roti, serta menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Melihat tugas-tugas tersebut, bisa dipastikan Bani Korah adalah orang-orang yang sehari-hari hidup di lingkungan bait suci. Di lingkungan bait suci itu ada bilik-bilik yang disediakan untuk para imam dan para pelayan bait suci. Bani Korah termasuk orang-orang yang tinggal di bilik-bilik tersebut. Saudara-saudara, aktivitas di lingkungan bait suci itu berbeda dengan kegiatan di gereja-gereja pada masa kini. Umumnya, kegiatan-kegiatan di gereja masa kini hanya dilakukan di hari Minggu dan hari-hari tertentu saja. Sedangkan kegiatan di bait suci bisa dikatakan berlangsung terus-menerus setiap hari. Kegiatan dan perayaan besar memang hanya berlangsung pada hari-hari tertentu, tetapi aktivitas harian tetap berjalan. Karena setiap hari pun ada saja umat yang datang untuk mempersembahkan korban, misalnya, atau minta pentahiran setelah melahirkan, dan lain sebagainya. Karena itu, bagi para imam dan para pelayan bait suci bukan sekedar tempat beribadah seminggu sekali, tetapi seperti rumah tempat mereka hidup dan melayani setiap hari. Saat terjadinya pembuangan ke Babel, para imam dan pelayan bait suci diangkut ke pembuangan bersama dengan rakyat lainnya. Bait suci dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Dengan begitu, umat Tuhan tidak bisa lagi beribadah dan melayani di bait suci. Di tanah pembuangan, mereka merindukan bait suci yang adalah simbol kehadiran dan keberpihakan Allah kepada mereka. Mazmur 84 menceritakan kerinduan umat akan bait suci tersebut. Apalagi bagi mereka yang terbiasa hidup dan melayani di lingkungan bait suci, tentu merasakan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Pemazmur mengatakan, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan." Ayat 2.
Di kemudian hari, setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan, Bait Suci pun dibangun kembali dan selesai sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Bait Suci yang kedua ini dalam sejarah selanjutnya dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Saudara-saudaraku, sejak pandemi COVID melanda dunia, khususnya Indonesia, tempat-tempat ibadah termasuk gedung-gedung gereja tidak bisa digunakan. Peribadatan dan kegiatan-kegiatan lain dialihkan ke rumah-rumah dan ke ruang-ruang virtual, misalnya menggunakan media YouTube, Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak disangka, pandemi berlangsung cukup lama, sehingga di beberapa tempat gedung gereja belum bisa difungsikan kembali untuk ibadah bersama hingga saat ini. Kita di sini termasuk beruntung, beberapa kali masih bisa melaksanakan ibadah di gedung gereja. Dalam kondisi pandemi ini, banyak orang merasa sangat rindu untuk bisa bersekutu dan beribadah di gereja. Meskipun ibadah tetap bisa dilakukan di rumah-rumah, meskipun ada begitu banyak pilihan panduan ibadah online, namun kebanyakan orang tetap merasa ada yang kurang. Mereka ingin beribadah di gereja lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara juga merasakan kerinduan yang sama? Pertanyaan penting untuk direnungkan. Apa sebetulnya yang saudara rindukan? Mengapa saudara ingin kembali beribadah di gereja? Apakah itu karena saudara sangat merindukan Tuhan? Atau ada alasan lain? Jangan-jangan kita ingin ke gereja bukan karena ingin beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi karena ingin mengobrol dengan teman. Jangan-jangan bukan karena sungguh merindukan persekutuan, tapi karena bosan beribadah di rumah, karena malas beribadah sendiri, karena merasa ribet menyelenggarakan ibadah keluarga. Saudaraku, kita sama-sama rindu akan rumah Tuhan, rindu bersekutu, beribadah, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain di gereja. Untuk itu, marilah kita dasari kerinduan kita dengan ketulusan, bukan sekedar rindu kumpul-kumpul dengan teman, bukan karena ribet ibadah di rumah, tetapi karena merindukan suasana persekutuan yang indah dengan Tuhan dan saudara seiman. Karena merindukan kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan, rindu melayani PA, rindu melayani musik dan pujian, rindu melayani anak-anak sekolah minggu, dan lain sebagainya. Bila suatu saat nanti Tuhan memulihkan keadaan kita harus siap untuk kembali aktif dalam ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan malas ke gereja atau malas bersekutu dalam kelompok PA dan lain-lain. Pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat 11. Artinya, bagi pemazmur, kesempatan bisa beribadah dan melayani di rumah Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Pemazmur lebih suka berada di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Bagaimana dengan kita? Baru beribadah 1 jam saja, kadang pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Untuk beribadah 1 jam saja tidak sempat atau tidak menyempatkan, karena lebih suka berkegiatan di tempat-tempat lain. Saudaraku, Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui ketulusan ataupun kepalsuan kita. Mari luruskan hati dan niat kita untuk sungguh-sungguh beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Pegang janjinya, Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Ayat 12. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan berbakti kepadanya akan berbahagia. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit
dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan kami, bersama-sama kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk hari baru di mana kami boleh kembali menghirup udara segar dan menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Karena itu, perkenankanlah kami memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Kepadamu kami memohon berkat kesembuhan dan pemulihan. Dan apapun yang mereka rasakan, cinta kasih-Mu senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga di dalam sakit sekalipun mereka dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian pula kami mendoakan setiap pribadi, setiap keluarga yang saat ini merasakan dan mengalami pergumulan hidup. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Tolonglah saudara-saudara kami agar mereka dapat menemukan jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi, dan Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Kami bersyukur untuk anak-anak dan cucu-cucu anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Kami senantiasa memohon hikmat dari Tuhan agar sebagai orang tua kami dimampukan mendidik mengasuh anak-anak kami seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan anak-anak kami untuk bertumbuh di dalam kasih-Mu dan memberkati baik itu studi mereka, pekerjaan mereka, masa muda mereka, bahkan anak-anak kami yang masih balita. Kami pun percayakan pertumbuhan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para orang tua kami yang telah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan damai sejahtera, dan mampukan kami sebagai anak cucu untuk dapat berbakti dan mengasihi orang tua kami, karena mereka adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, khususnya di GKJ Tengahan dan Pepan dan Tuking Gedong. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara umat-Mu dan memberkati hamba-hamba-Mu, agar kami semua dapat tetap berbakti dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Berkatilah gereja-Mu yang pada tahun ini memperingati 92 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan gereja-Mu. Kiranya Engkau saja yang memampukan agar GKJ Tengahan dapat sungguh-sungguh mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama dalam hidup sehari-hari. Setiap pergumulan, setiap tantangan yang kami hadapi,
Biarlah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Engkau mampukan kami mengatasi dan menyelesaikannya, sehingga damai sejahtera dari-Mu dapat kami rasakan bersama. Kami menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dan dosa kami. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati dan pimpin. Tuhan mampukan para pemimpin kami dan seluruh rakyat Indonesia ini untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang takut akan Allah, bersama-sama membela keadilan, melakukan kebenaran, sehingga kami boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Ini doa kami Tuhan, yang kesempurnaannya senantiasa kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mengaturkan persembahan dengan didasari Kolose 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa, dan pada pagi hari ini kami telah mengaturkan persembahan, walaupun persembahan ini hanya kecil saja.
dan belum setimbang dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Semoga Tuhan terima dan sucikanlah sebagai sarana untuk memperluas kerajaan surga dan sebagai pelita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, doa kami yang masih jauh dari sempurna ini, semoga Tuhan terima. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.